Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, ahli pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang tanpa hari, tanpa berbuat dosa. Tidak ada hari yang dimana hari itu kita tidak melakukan dosa. Oleh karenanya, mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ilmu bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, akhir-akhir ini kita menyaksikan berita, kabar hampir tiap hari ya, di WA grup berita tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Yang utamanya kematian itu adalah kematian para ulama, orang-orang yang berilmu, dan juga kematian orang-orang dekat gitu ya. Ya, orang-orang dekat artinya keluarga atau saudara atau tetangga. Hampir unggal poe eta. Kabayang eta malaikat ya, sibuknya gitu ya. Sebetulnya merendah baheula ge unggal poe gitu ya. Cuma kabarnya tidak sedahsyat sekarang karena sekarang didukung oleh media sosial mungkin. Wallahu alam. Atau memang tingkat populasi, lawan populasi artinya tingkat kematian mungkin amortasi namanya. Itu sekarang mungkin sedang tinggi atau apa, wallahu alam. Yang jelas berita tentang kematian itu hampir tiap hari. Dan ini merupakan pembelajaran bagi kita sekaligus peringatan bagi kita karena kita tidak tahu. Kurarasaan mah asa moal gitu orang teh. Kurarasaan. Asa bagian batur we gitu ya. Asa bagian batur. Tapi behdi ternyata semakin dekat. Semakin dekat itu karena memang ternyata orang-orang dekat gitu ya. Orang-orang yang dekat dengan kita, entah itu keluarga atau saudara atau tetangga. Dan jamaah asilmu sudah ada ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tidak tahu. Ting bapak-bapak teh heula, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tak apal gitu nya. Bapak.
Ya, itu rahasia Allah di mana kapan dan sedang apa itu kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, Allah yang Maha Tahu. Nah, hadirin wa timmar rahimakumullah, tanpa kita sadari ya, ketika kita berjalan sebenarnya kita sedang menuju titik kematian kita. Semakin jauh kita meninggalkan titik kelahiran, maka semakin dekat kita dengan titik kematian. Ya. Tergantung jatahnya berapa. Yang jelas itu tergantung jatah rezeki. Jadi manakala jatah rezeki kita habis, maka habislah umur kita. Ketika rezeki itu masih ada, jatah rezeki kita masih ada, maka kita masih punya kesempatan untuk bernapas. Mata rezeki awet-awet, Pak. Ya. Jadi jatah rezeki tong dipentak kabeh gitu. Bisi kaburu ngeusan gitu. Mun bisa. Tapi dah bisa, bukan kita yang ngatur. Jadi umur kita itu tergantung dengan jatah rezeki kita. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, maka habislah usia kita. Hadirin wa timan rahimakumullah. Nah, ketika kita mendapatkan kabar kematian seseorang, nah, seringkali kita mendengar ya selain ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga kita seringkali mendengar ungkapan atau doa semoga husnul khotimah. Nah, kira-kira menurut bapak-bapak, bolehkah kita mengucapkan atau berdoa seperti itu? Semoga husnul khotimah. Artinya apa husnul khotimah itu? Ya. Apa? Baik. Ya, baik di akhir gitu ya. Jadi ada dua ya. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah itu baik di akhirnya, kalau su'ul khotimah buruk di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, endingnya gitu ya. Biasanya kalau bapak-bapak mengamati film-film Cina, ya, film-film Cina itu tengenahan endingna teh. Ya. Jadi memang rata-rata film Cina teu kabaca, beda jeung film Amerika. Kalau film Amerika itu rada bisa kabaca gitu ya. Endingna teh teu puguh gitu nya. Manya boga lalakon eleh gitu kan. Kuduna boga lalakon mah meunang gitu akhirna teh gitu. Nah, buruk di akhirnya. Nah, seringkali kita mengungkapkan atau mendengarkan ungkapan seperti itu, semoga husnul khotimah. Kira-kira bolehkah gitu? Kalau bertanya boleh ya boleh, cuma kurang pas gitu ya. Kenapa? Semestinya ungkapan semoga husnul khotimah itu diungkapkan atau disampaikan doa itu kepada orang yang masih hidup. Ya. Artinya kita bapak-bapak semoga kita husnul khotimah. Kenapa? Karena kita masih hidup. Ari nu geus maot apan geus gitu. Geus tamat, rek ngadoakeun husnul khotimah kumaha gitu. Da geus gitu. Kaberan. Makanya cukup kaporotan. Cukup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahu gitu kan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Atau kita yang memohon kepada Allah, ya Allah, matikan aku husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Nyamun bisa kahayang mah gitu, kita meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, banyak orang yang menginginkan hidup enak. Betul tidak, Pak?
pasti hayang hidup enak. Tapi jarang orang yang berpikir mati enak. Bagaimana mati enak? Mati keur dahar. Oh, saya tahu mau tagih ngadadak, cenah kan gitu ya. Khawatir cenah maut ge ngadadak, nah kumaha kitu heuh can dahar heula cenah. Kakara cenah. Ya, di mana maut nu teu ngadadak gitu nya. Da kabeh ge maut mengadadak. Banyak orang yang berpikir bagaimana hidup enak, tapi jarang orang yang berpikir bagaimana mati enak. Bagaimana mati enak itu adalah mati yang husnul khotimah. Mati yang husnul khotimah adalah mati yang ketika kita dijemput oleh malaikatul maut, kita sedang berada di puncak-puncaknya amal soleh. Makanya ada yang dikatakan hari Id. Ini dalam biasanya kajian Idul Fitri atau Idul Adha ya. Dikatakan hari Id. Hari Id itu hari kemenangan. Ya, sekali diartikan hari kemenangan itu kembali gitu. Hari kemenangan. Nah, dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa yang dikatakan hari kemenangan itu ada 5. Ya, yang dikatakan hari kemenangan itu adalah ya. Saya tidak akan ungkapkan semuanya, sebagian saja. Yang dikatakan dengan hari kemenangan itu adalah hari di mana hari itu kita tidak melakukan dosa. Taitan disebut hari kemenangan. Hari di mana kita pada hari itu tengah lakukan dosa. Cik impleng ku Bapak hari nu mana di mana hari itu orang tengah lakukan dosa. Mata kita terjaga, telinga kita terjaga, mulut kita terjaga. Gini banyak. Hiji poe di mana poe itu tengah lakukan dosa nanaon. Itu yang dikatakan dengan hari kemenangan. Ngan jigana orang hese. Kok mau ada dosa teh nyala lamporkeun atuh zaman kiwari mah. Urang teh komo sok muka internet. Rek ngadownload Qori Muammar ZA. Rek ngadownload ngaji wae. Torojol iklan. Nanti para ruguh gitu kan. Torojol TikTok pan ribu hayeuna. Jadi nyalalampeurkeun pe dosa teh. Ditempo dosa, tadi tempo lebar kan gitu. Lebar kota. Jadi hampir sulit kita gitu. Makanya irah gitunya hari di mana hari itu adalah hari kemenangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikatakan hari kemenangan adalah hari di mana ketika malaikatul maut menjemput kita, kita sedang berada di puncak-puncaknya kesolehan. Puncak-puncaknya keimanan. Kermantang-mantangna dikir ka Allah. Cik teangan, hesen yang nanya. Data mah ketika malaikatul maut. Bapak ketika malaikatul maut menjemput kita, iman urang teh keur manteng-mantengna. Ngaji keur semangat berjamaah tara telat. Tuluy naon deui? Maca Quran. Sajuz wae unggal poe gitu kan. One day one juz. Kemudian apa lagi? Ukur puasa deui. Allah. Poe Senin maca Quran geus beres. Salat berjamaah di masjid wae, teu aya anu putus. Bari jeung sok sodaqona ge keur dicabut nyawana teh keur salat, keur sujud. Aduh, Pak. Itu yang dinamakan dengan puncak-puncakna iman.
Itu yang dikatakan hari kemenangan. Teu kabayang ketika malaikatul maut menjemput kita, urang keur hoream ibadah, maca Quran hoream, salat berjamaah di masjid hoream, ngaji hoream, dicabut nyawa, Pak, hoream. Ya. Nah, hari Id itu yang kedua, yang dikatakan hari Id itu hari kemenangan, itu hari di mana ketika ajal menjemput kita, malaikatul maut menjemput kita, kita sedang berada di puncak-puncaknya amal soleh. Itu yang dikatakan dengan husnul khotimah, baik di penghujungnya. Kita banyak menyaksikan merinding Pak, ayat kori gininya. Kemarin masa jangan nuti mana? Keur maca Quran. Keur maca Quran maut surah, keur macakeun surah Al-Hasyr. Ujungnya syadidul iqab, wattaqullaha gitu nya. Innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Pang sadis-sadisna anda balasan, pang sadis-sadisna azab. Sadid teh mau dibahasakeun ku urang mah sadis. Pan kumaha nu sadis? Iya nu sadis. Lamun ngabunuh dipencit beheungna itu biasa Pak, standar eta. Tapi lamun ngabunuh jelema mimitinya teh curugna heula gitu kan. Tuluy cingir gitu nya. Saeutik gitu. Ceulina gitu nya. Itu sadis Pak. Dimutilasi. Jadi dipencit baheungna make terakhir gitu. Kan sadis. Aya dipotongna teh leungeunna heula, sukuna heula gitu. Etana heula tong diterangkeun. Gitu nya. Pencit etana heula. Kan sadis. Nah, Allah itu maha sadis Pak, balasanna itu. Sok siksa neraka teh sadis gitu. Sadis siksa neraka itu. Tong daek Pak. Saha nu hayang gitu. Soalnya kan aya nu pesen tiket ka neraka kan gitu. Aya jelema nu pesen tiket ka neraka. Pokna teh hayang panggih jeung artis internasional cenah gitu. Bateuing artis internasional ka surga. Ya, sadis, teu sadis kumaha atuh Bapak geus beak. Jasad urang geus hancur tapi karasa keneh. Tuluy dibalikeun deui, diutuhkeun deui. Rek teu sadis kumaha, geus utuh disiksa deui, hancur deui, utuhkeun deui. Kitu jeung kitu. Supaya karasa nyerina. Perasa itu kan kulit. Makanya kulit itu hancur diganti dengan kulit yang baru. Biar bisa merasakan deh. Syadidul iqab. Pas maca eta, Masya Allah. Nantun kan. Aya nu korinu terdahulu. Tos lami tahun 2017. Eta mah pas macakeun allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk. Beda surat eta, maju ke ayat berikutnya, lep ngantian. Masya Allah. Pertanyaan anak, orang maut keur kumaha teu apal. Nah, akan tetapi kematian itu entah berapa persennya, saya wallahu alam. Kematian itu biasanya tergantung kebiasaan. Lebih memungkinkan gitunya kalau dihitung peluang dengan teori matematika mah 80% tergantung kebiasaan. Tapi lain jaminan eta oge. Bukan jaminan. Tergantung kebiasaan. Nu biasana ibadah nya mautna
keur ibadah. Nu biasa di terminal nya maotna di terminal. Tergantung kebiasaan, tapi eta ge lain jaminan. Nah, lain jaminan, soalnya aya Pak. Aya tentara ini ke Papua, ini ke Timur Timur, dia biasa berhadapan dengan musuh, biasa perang, tapi mautna lain katembak peluru. Tapi mautna teh mencret. Kan pantasnya ada tentara mah mautna teh katembak gitunya. Tapi nu aneh bin ajaib, aya budak teu apal senjata, teu apal peluru, mautna katembak. Karena salah sasaran, salah tembak. Nah itu mah di luar kapasitas kita. Cuma lebih dominan itu tergantung kebiasaan. Kamu kemarin mah kitanya loba nu marake sepeda maut. Matak abi mah eureun main sepeda teh. Sok ningali Bandung tuh nu marake sepeda teh kitunya. Maramat Pak. Matak ada rada diredam heula kitu kana sepeda teh. Matakana rada lobaan ka masjid gitu. Nah, hadirin wa rahimakumullah. Nah, bagaimana kita agar kematian kita itu dalam keadaan husnul khotimah? Maka kita lihat bagaimana tanda-tanda husnul khotimah. Mudah-mudahan kita bisa pas gitunya dengan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang husnul khotimah. Yang pertama, ciri-ciri bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya, akhir ucapan yang dia ucapkan ketika wafat, ketika meninggal dunia, ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Atuh mun rek kitu masarek ngapakeun la ilaha illallah. Pas dicabut nyawa mengucapkan la ilaha illallah. Kitunya. Nampaknya sederhana, Pak. Gampang eta mah. Laras. Firaun gak bisa. Tapi orang teu apal dan teu bisa ngajamin bahwa kita sudah hafal dengan la ilaha illallah kemudian kematian kita mengucapkan eta. Bating kepikiran nu lain-lain. Teu saeutik nu geuring aral. Boro-boro nu geuring aya rerencangan sim kuring ngalayan sepuh. Nini geus kolot nini teh. Nah. Si nini teh teu boga anak, teu boga dulur, estuning hirup nyorangan. Sareng kancangan sim kuring ngadongkapan, maksudna mah hoyong ngabantosan. Nini maksudna mah hayang ngabungahkeun. Pami nini hoyong naon? Rek dipanggeuikeun maksudna teh. Ah, nini mah jang hayang paeh. Kan gitu ngomongna. Naon hirup oge cer ribu. Nini mah hayang paeh. Geus teu hayang nanaon cenah ini. Hayang paeh. Kan ayanya. Jadi ada orang nu aral, Pak. Jadi dihadapkan dalam kondisi seperti itu arah. Mungkin ada orang yang di akhir hayatnya ketika dia dijemput oleh malaikatul maut lain pikiran la ilaha illallah, tapi nu lain-lain. Kemudian perkataan ya, itu tergantung kebiasaan. Karena kalimat yang refleks
Necek bahasa Imam Ghazali itu, akhlak itu adalah akhlak yang refleks. Refleks itu dilakukan oleh alam bawah sadar, teu mikir heula, Pak. Jadi nu disebut akhlak itu refleks. Teu mikir heula. Aya kenceleng ngaliwat, ngesian we kitu. Nah itu akhlak. Tapi lamun masih kena mikir, acan. Ngesian entong. Ngesian entong. Nah, itu can jadi akhlak. Ngesian kumahanya. Nah, itu can jadi akhlak. Karena nugas jadi akhlak itu refleks. Aya batur butuh pitulung nulungan. Refleks. Gitu. Nah, mencek bahasa orang mah ayeuna disebut ucapan yang refleks itu disebut latah. Latah uja. Lain teman. Berhala itu namanya. Latah. Nah, latah itu dari alam bawah sadar. Dari pembiasaan mimitina. Simkuring kantos meser lotek, Pak. Lotek. Meser lotek. Keur ngadagoan manehna ngarenos si coetna teh murag. Dalatah eta mah ngucapkeun eta bobogaan lalaki. Ating kumaha eta mah. Nepi ka aduh cenah ustad punten nya. Nah, bat punten ka abdi cenah teh. Biasa we kitu nya. Nah. Kenapa, Pak? Karena kebiasaan gitu. Coba diganti. Dah bisa, Allah bisa karena biasa. Mimitina teh dibiasakan. Setelah dibiasakan maka biasa. Setelah biasa maka akan menjadi kebiasaan. Makanya biasakan. Jadi ucapkanlah subhanallah ketika melihat naon? Melihat naon? Subhanallah itu diucapkan ketika melihat yang buruk-buruk. Kalau yang baik-baik ucapkanlah Masya Allah. Durang tibalik. Baik-baik subhanallah. Nu buruk Masya Allah. Itu tibalik. Sebenarnya yang buruk-buruk ucapkanlah subhanallah. Yang baik-baik Masya Allah. Kumaha yang dituliskan orang Arab Masya Allah wa tabarakallah gitu kan ya. Biasakan ungkapan seperti itu supaya jadi kebiasaan. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah, budak pasea, Astagfirullahaladzim, gitu kan ya. Bari panon molotot ya. Nah, dibiasakan supaya urang maot teh itu yang keluar. Ada seorang anak muda. Ini kisah nyata. Wani diriungkeun cek si abi mah. Nah, anak muda budak ngora teh nya ngajalankeun motor nu ditinggali lain jalan kilometer. Nu ditempuh teh kilometer. Punten bahasanya gitu. Anjing 120. Wah, gitu. Diharap aya logak. Teu katempo. Ngagobrak, kecelakaan sendiri tadi disebutnya teh naon? Single. Karena kecelakaan tunggal. Sok kaseria mun aya kecelakaan tunggal teh kitu nya. Manehna nu cilaka kitu nya. Tapi halus eta teu ngariweuhkeun batur eta. Ieu nu geus ngariweuhkeun batur teh manehna nu cilaka batur mawaan batur gitu. Jadi eta mah mandiri gitu nya. Jadi lain isolasi wae nu mandiri teh. Aya nu kecelakaan tunggal eta teu ngariweuhkeun batur gitu nya. Cilaka dibawa ke rumah sakit Al Ihsan. Ya, dirawat berapa hari. Sakaratul maut. Ketika sakaratul maut
Allahu Akbar. Bahasana masya Allah. Naon panu diucapkeun? Anjing jeri. Bagong. Lepe maut, Pak. Cobi. Karena itu yang dibiasakannya gitu. Sok pergaulan barudak ayeuna. Lihat pergaulan anak-anak sekarang, Pak, bahasana. Di imah mungkin aman, tapi di luar, Pak. Kenapa? Karena sekarang ini kurang yang namanya kontrol sosial. Kalau dulu kontrol sosial tinggi. Saya masih ingat, lamun aya babaturan ngucapkeun bahasa nu tadi, Pak, dicarekan ku baturan lain teh istighfar, murtad sia. Pan kitu bahasana baheula mah. Murtad, syahadat deui. Udah syahadat, Pak. Geus ngucapkeun 2 kalimat syahadat naon nyiduh cenah. Nyiduh kana taneuh, geus nyiduh kana taneuh teh pan kitu-kitu. Da sieun baheula mah teu ngucapkeun eta teh lalawara. Pan ena mah biasa. Ya. Bahkan orang tua kita ngingetan ka urang teh, "Sep, tong ulin jeung budak eta, naon bahasana kasar." Dulu ketika budak itu bahasa kasar dicarekan, basi budak batur ge, "Hes ya tong ngomong kitu, kasar kitu nya." Ari ayeuna kumaha? Antepkeun ada budak batur. Kan kitu ayeuna. Kajeun budak batur. Iya bener budak batur, tapi pan gaulnya jeung budak urang, Pak. Pergaulan itu luar biasa. Saya pernah main ke rumah teman saya di Garut, Ustad, Pak. Saya sedang bertamu, torojol budakna, teh dibere jajan, ngadat budakna teh ngama ka bapana teh. Nying cenah kitu. Har cepet ieu budak Ustad ieu kumaha? Da beureum beungeutna, Pak. Heeh cenah ieu gaul jeung baturanan. Halo, Akbar. Karena pergaulan, Pak, asa dibatasina. Nah, kalau orang tua kita dulu memberikan rambu-rambu tong ulin jeung si eta bahasana kasar kan gitu. Ayeuna lain. Barudak ayeuna cobi bahasana jiga kitu tuluy. Budak SD kan geus karari budak SD teh. Nah, budak SD karari apa dicantoan ku bapak. Leras? Cik budak nurutan saha? Aduh, aing serba salah itu. Semet bapak we semet bapak. Bapak ujak mah ulah kan. Budak makan teh bisa kitu nya. Budak ayeuna coba. Geus kieu teh naon ngajak babaturanna gantian. Halo, barudak, hah? Tah, tengmen. Nah, dulu itu kontrol sosialnya tinggi. Nah, makanya dibiasakan. Ucapkanlah kalimah thayyibah. Subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pak lain sesolehan eta teh. Lain sok suci, oh sia. Muni sok suci, sok soleh, muni sotik-sotik, subhanallah, sotik-sotik, masya Allah. Lain, Pak. Saya ingin membiasakan lidah kita dengan mengucapkan itu. Supaya apa? Di akhir hayat, itu yang keluar. Kabayang mensakaratul maut, juga si ibu tukang lotek tadi. Kan bingung, nunalkinan bingung, Pak. Nunalkinan bingung atuh mengucapkan itu. Itu yang pertama. Jadi di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang dikategorikan husnul khotimah itu, tanda husnul khotimah adalah meninggal dunia dengan kening berkeringat. Kening teh naon? Tarangnya. Tarangnya teh keluar keringat dingin. Jadi bapak mun maot biar usahakeun lah. Kada mah bisa temannya. Da lain urang nu ngaturnya.
atau asa merek olahraga heula keluar keringat dingin. Ini sebagaimana dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mautul mu'min bi'irqil jabin." Kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hal ini bukan menunjukkan su'ul khotimah, akhir hidup yang jelek. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah ibarat untuk menunjukkan beratnya kematian. Jadi kematian itu berat. Hingga menghadapi beban berat seperti itu sebagai tanda penghapusan dosa atau ditinggikannya derajat. Atau ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah tanda baik ketika akan meninggal dunia. Jadi menghadapi sakaratul mautnya itu berat. Jadi maaf penderitaan anak teh dibeakeun harita. Supaya apa? Supaya ketika masuk alam barzah tidak lagi membawa penderitaan. Makanya mun motong ada. Mun bisa. Moal bisa. Apa? Mun bisa gering heula gitu, Pak. Ya, dengan apa? Karena ketika orang yang meninggal dunia kemudian melewati sakit nate lama. Ya, lama. Tapi sabar dengar Rasulullah. Nah, itu apa? Sakitnya itu akan menggugurkan dosa-dosanya sehingga ketika masuk alam barzah dia sugesti mawa dosa. Dihabiskan ketika dia sakit, ketika dia masih hidup, begitu. Ada Al-Kisah, ada dua orang raja, ayah raja soleh, ayah raja salah, ya, durhaka. Satu ketika raja soleh ini sakit. Ya, ternyata sakitnya itu lama dan mengundang para tabib. Kata tabib bahwa obatnya itu adalah ikan-ikan yang berada di samudra, di kedalaman samudra. Pada saat raja itu sakit dan obatnya ikan yang ada di dalam samudra, neangan lauk teh hese sampai dia meninggal dunia. Tapi ketika raja durhaka sakit, ya, dan dia meminta para tabib, dikumpulkan para tabib, kata tabib bahwa obatnya itu adalah ikan yang sama, yaitu ikan yang berada di dalam kedalaman samudra. Tapi pas raja itu sakit, ikan itu digiring oleh Allah ke pinggir pantai. Sehingga dengan mudahlah si raja durhaka itu mendapatkan obat. Nah, malaikat protes, ini cerita dari Bani Israel. Nah, malaikat itu protes, ya Allah, kenapa ketika raja anu soleh bet hese obatna teh, tapi ketika raja durhaka dibabarikan obatnya? Kenapa? Disebut teh siasat Allah. Aku berikan, kenapa raja itu sulit untuk mendapatkan obat? Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya, supaya geus semet dunia. Jadi penderitaan itu semet dunia, di akhirat mantong menderita. Tapi untuk raja yang durhaka, biarlah dia senang di dunia, kusabab engke rek disiksa di akhirat. Bungahkeun di dunia mah disebutnya teh naon? Istidraj. Waspada, Pak. Jadi manakala kita diberikan segala kemudahan padahal orang durhaka, waspada, itu istidraj. Jadi
Ketika diberikan segala kemudahan, usaha lancar, nanti keluarga sarehat, dah saya mah soleh atau diberikan kemudahan oleh Allah, gitunya, ada Allah manyahin. Hati-hati Pak, jangan-jangan itu istidraj. Ya. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, ya, wa na'amahu, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, poho deui nya. Kapan kamari Ustaz Ika eta teh? Fayaqulu akraman. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qaddarahu alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Banyak orang itu seperti itu. Ketika diberikan ujian berupa kebaikan, diberikan rezeki, usaha lancar, sararehat, oh, saya itu sedang dimuliakan oleh Allah. Tapi ketika disempitkan rezekina, keluarga nagaring, usaha seset-seat, komo ayeuna keur pandemi, boro-boro anu boga gawe nu teu boga gawe ge kumaha nya teh gawe. Gawe. Boro-boro nu digawe kitu boro-boro nu teu digawe jadi kalaluarkeun kan kitu keur pandemi mah kitu kan boro-boro batur anu oge hese keur neangan gawe teh kitu. Nah kadang orang di antara manusia ada yang berkata seperti itu ketika disempitkan rezekinya, oh Allah sedang menghinakan aku. Tidak. Kalla balla tukrimunal yatim, tidak. Dua nenage ujian. Justru yang harus kita jadi bahan pelajaran kita, hati-hati ketika orang jauh jeung Allah, ketika kita bermaksiat, ngaji horoream, berjamaah tara ke masjid hese, usaha lancar, waspada. Waspada. Nah, jadi ada orang yang sebelum sakitnya itu ditimpakan berbagai penyakit. Ketika dia mampu bersabar, maka itu adalah akan menggugurkan dosa-dosanya dia, sehingga masuk akhiratnya temawa dosa. Boro-boro penyakit nu berat, Pak. Bagi orang mukmin itu kacugak wae, kasura itu dapat menggugurkan dosa. Kacugak, biasanya kacugak mah kucucuk, ya. Kucucuk asin, malah aya kacugak ku tulang sapi, kudu leutik. Cacak-cacak kucucuk asin wae, ya, itu adalah akan menggugurkan dosa. Sebetulnya masih banyak, tapi berhubung sudah adzan Isya, ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di ujung hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan puncak-puncaknya keimanan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.